Bab 047. Kami tidak berselingkuh, Om. Aku sudah jelaskan tadi. Ciuman itu hanya untuk mengetes perasaan Kak Darrell. Ternyata setelah menciumku Kak Darrell tidak merasakan perasaan apa-apa. Dia tidak merasa berdebar-debar seperti saat dia mencium Delia. Iya kan, Kak? Jelas Delima. Darrell terkejut mendengar alasan Delima tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengiyakan alasan itu. Iya, Om, Tante. Saya tidak ada maksud apa-apa mencium Delima. Orang-orang di sekitar saya mengatakan saya mencintai Delima. Katanya jika kita mencium seseorang dan jantung kita berdebar, kita mencintainya. Tapi ternyata setelah saya menci. Berhenti. Hentikan omong kosongmu. Adrian mencengkram kerah Darrell. Tidak ada orang yang berselingkuh mengaku saat kepergok selingkuh. Akui saja. Dan batalkan pertunanganmu dengan Delia. Tidak. Aku nggak akan membatalkan pernikahanku dengan Delia. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Delima. Masih berani mengelak. Oke, aku tinggal kirim foto ini pada orang tuamu, mereka pasti. Jangan kirimkan foto itu pada Mama. Mama baru saja selesai kemoterapi. Kondisinya masih lemah. 61. Mama bisa terkejut dan mengalami serangan jantung. Kalau gitu bicara baik-baik dengan kedua orang tuamu dan batalkan pernikahanmu dengan Delia. Aku nggak sudi melihat adikku menikah dengan tukang selingkuh sepertimu. Aku bilang aku tidak selingkuh. Ini salah paham. Berhenti menuduhku selingkuh. Darrell dan Adrian masih saling memicingkan mata. Cukup. Darius menengahi. Pembicaraan selesai di sini, kamu Darrell, jika kamu tidak ingin kami menunjukkan foto ini pada orang tuamu, bicarakan baik-baik dengan mereka untuk membatalkan pernikahanmu dan Delia. Ingat, semua ini salahmu. Bukan Delia. Kamu yang menjadi penyebab pernikahan kalian batal. Tapi, Om. Kak, Delima menggenggam lengan Darrell dan menggelengkan kepala. Darrell menarik napas dan menatap mereka. Aku tidak akan mundur. Aku mencintai Delia dan aku tidak ingin kehilangannya. Aku akan memperjuangkan Delia dan menjadikan Delia sebagai istriku. Aku tidak akan menyerah. Darrell membantu Delima mengambil kopernya dan memasukkan ke dalam mobil lalu mereka pergi. Anak itu benar-benar. Adrian tak habis pikir. Mama dan Papa lihat. Sudah kelihatan sekali mereka punya hubungan lain. Dia bilang ingin menikah dengan Delia tapi dia membawa Delima itu masuk ke dalam mobilnya. Adrian belum selesai dengan ucapannya. Tapi Regina sudah masuk ke dalam rumah duluan. Ma. Biarkan saja, Darius mencegah Adrian yang ingin mengejar Regina. Mamamu pasti butuh waktu sendiri. Oh ya, kirimkan fotonya pada Papa. Papa akan tetap menunjukkan foto Darrell dan Delima pada Andito. Entah dia akan menunjukkan pada Silva atau tidak, terserah padanya tapi Andito harus tahu. Iya, Pak. Adrian segera mengirim foto itu ke nomor papanya. Aku sangat mendukung keputusan ini. Darrell tidak pantas untuk Delia. Tapi apa tidak apa-apa? Apa maksudmu?
Mungkin setelah ini kita akan kehilangan dukungan dari keluarga Pak Andito. Kita harus berjaga-jaga mencari perusahaan lain untuk suplai alat-alat medis dan obat-obatan. Papa juga akan kehilangan dukungan untuk suksesi pemilihan presiden direktur dalam waktu dekat. Papa akan menyerah dan mundur. Adrian bukannya gila jabatan, tapi selama ini papanya sudah bekerja keras untuk perkembangan rumah sakit. Rasanya sangat menyebalkan jika kedua saudara papanya yang lain yang serakah itu yang menang. Papa tidak akan mundur. Papa akan mencari dukungan lain. 62. Sebenarnya masalah alat-alat medis dan obat-obatan Papa bisa bernegosiasi dengan perusahaan lain. Tapi masalah investasi. Selama ini Andito paling banyak berinvestasi di rumah sakit yang Papa kelola. Adrian mengangguk. Tapi sudahlah, kamu nggak usah mikirin masalah ini. Biar jadi urusan Papa. Kamu fokus saja dengan skripsiku. Dan kita fokus membawa Delia pulang. Iya, Pak, sorot mata Adrian kembali menyendu. Ternyata selama ini benar yang dikatakan Delia, Pak. Delima tidak sebaik yang kita lihat. Dan kita terlambat menyadarinya. Kita baru menyadari itu setelah Delia pergi. Darius hanya bisa menghela nafas sendu. Penyesalan tak berujung, itulah yang dia rasakan sekarang. Rasanya ingin mendatangi putrinya dan mendekapnya, lalu mengucapkan kata maaf sebanyak-banyaknya. Papa juga menyesal baru menyadarinya sekarang. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Papa akan terus minta maaf sampai Delia mau memaafkan Papa dan kembali pulang. Iya, Pak. Aku juga. Terhitung sudah 1 jam Regina duduk sendiri di kursi balkon. Tak ada tanda-tanda beranjak dari sana. Hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Kepalanya bersandar di kursi, mata menatap langit seakan menerawang jauh ke dalam kenangan yang telah lama berlalu. Di tangannya, sebuah foto tergenggam erat, wajah dalam foto itu tersenyum lembut. Sebenarnya bagaimana caramu membesarkan anakmu sampai dia tumbuh selicik ini, Raina? Regina menghela napas berat. Raina, adiknya, ibu dari Delima, sudah lama tiada. Namun, bayangan wanita itu masih begitu jelas dalam ingatannya. Raina yang manis, baik, dan tulus. Yang tak pernah mengeluh meski hidup mereka tak mudah. Kenangan paling membekas dalam hati Regina adalah saat Raina dengan rela memilih tidak melanjutkan kuliah ke kota demi menemani ibu mereka yang sakit. Padahal, ia punya kesempatan. Ia punya impian. Namun, tanpa ragu, Raina mengorbankan semuanya agar Regina bisa fokus mengejar pendidikan. Raina selalu mendukungnya. Tidak pernah ada rasa iri, tidak pernah ada keluhan. Dan Regina tahu diri. Setelah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan, ia selalu mengirimkan uang ke desa. Mereka tumbuh sebagai saudara yang saling menopang, saling membantu. Tidak ada persaingan di antara mereka. Tapi kenapa Delima begitu? Regina menggigit bibir, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak dalam dada. Aku mempercayai Delima sebagaimana aku mempercayaimu. Aku berharap Delima dan Delia bisa seperti kita yang saling mendukung satu sama lain. 63. Tapi putrimu justru berusaha menghancurkan hidup putriku.
Aku tidak membela putrimu hari ini, Rihanna. Dia sudah sangat keterlaluan. Dia merebut calon suami putriku. Tidak, dia berusaha merebut segalanya dari putriku. Regina memejamkan mata dan setetes air matanya jatuh membasahi pipinya. Dia menunduk, menatap foto itu sekali lagi sebelum merapatkannya ke dada. Malam terasa semakin sunyi, menyisakan hanya suara napasnya yang bergetar di antara hembusan angin. Apa kamu marah padaku sekarang? Kamu marah karena aku mengusir putrimu. Rihanna, maafkan aku. Tapi kali ini putrimu keterlaluan. Suaranya serak, pecah di ujung kalimat. Sekuat apapun ia ingin percaya bahwa keputusannya benar, rasa bersalah tetap menyusup ke dalam hatinya. Ia tahu betapa Raina menyayangi putrinya. Jika Raina masih ada, apakah ia akan kecewa padanya? Diam-diam, Darius mendengarkan gumaman istrinya sendiri. Ya, alasan Regina sangat menyayangi dan mempercayai Delima adalah ibunya. Regina sering bercerita tentang Raina. Selalu memuji-muji sosoknya yang baik, tulus dan penyayang, bahkan rela mengorbankan masa depannya demi merawat orang tua mereka. Sayangnya Raina tidak berumur panjang. Dia meninggal tahun yang lalu karena sakit. Ayah Delima sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan kerja. Saat itu Delima menjadi yatim piatu. Regina tanpa pikir panjang langsung membawa Delima ke Jakarta. Memberinya tempat tinggal, menyekolahkannya dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Tapi balasannya, Darius juga sangat kecewa. Ma. Regina menoleh, meminjam bahu suaminya yang duduk di sampingnya. Bersandar di sana dan menangis untuk waktu yang cukup lama. Darius hanya diam. Sudah lama dia tidak melihat istrinya menangis. Regina selalu menyembunyikan kesedihannya. Tidak apa-apa, kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Delima. Tapi kesalahan Delima yang sekarang dipaksakan keterlaluan, lirih Darius. Regina mengangguk. Lalu bagaimana dengan pernikahan Delia dan Darel, Pak? Tanya Regina. Memangnya apa lagi? Tentu saja pernikahan mereka batal. Tapi Delima bilang mereka tidak punya hubungan apa-apa. Darel lebih memilih Delia daripada Delima. Ma, Delia menolak menikah dengan Darel. Jawaban itu membuat Regina kembali terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Matanya kembali menatap langit malam yang gelap, seolah mencari jawaban di sana. Hatinya terasa kosong. Semua yang ia rencanakan, semua yang ia susun dengan begitu hati-hati untuk masa depan keluarganya. 64. Berantakan, kacau. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimana cara memperbaiki semua ini? Terutama Delia, bagaimana caranya perbaikan dengan putrinya? Tak konsentrasi mengerjakan desain, Delia memutuskan mengambil jaket dan keluar apartemen. Sekilas taman apartemen ini terlihat bagus, Delia ingin melihat-lihat di sana sekaligus mencari angin. Sekarang juga masih jam 8, belum terlalu malam. Mungkin setelah itu pikirannya lebih tenang. Sejak tadi, kepalanya berisik sekali. Namun siapa yang menyangka, Delia melihat Samudra sedang jogging. Aku baru tahu dia suka lari malam gini.
Samudra berlari dengan ritme yang stabil, napasnya teratur, dan ekspresi wajahnya terlihat fokus. Cahaya lampu taman memantulkan kilauan samar pada kulitnya yang berkeringat. Kaos hitamnya sedikit melekat di tubuh karena keringat, memperlihatkan garis ototnya yang terbentuk dengan baik. Celana training yang dikenakannya bergerak mengikuti langkah cepatnya, sementara rambutnya yang sedikit basah terayun ke kanan dan kiri seiring gerakannya. Dilihat-lihat Om Samudra keren juga ya. Oke, sepertinya bukan hanya Delia yang berpikir begitu. 3 perempuan yang berdiri di tepi jalan taman sepertinya juga berpikiran yang sama. Entah siapa mereka, sepertinya penghuni apartemen ini juga. Mereka memakai baju olahraga, crop top dan legging super ketat. Sejak tadi mereka tak melepas pandangan dari Samudra. Ya gimana ya, emang ganteng sih, Delia terkekeh. Tiba-tiba salah satu di antara 3 perempuan itu berlari. Saat Samudra semakin dekat tiba-tiba, bruk, perempuan itu tiba-tiba jatuh di depan Samudra. Aduh sakit. Tapi Samudra langsung melewatinya begitu saja. Delia kaget. Perempuan itu tampak malu dan langsung pergi. Diikuti kedua temannya. Delia meringis. Ikut malu. Ditambah taman apartemen ini lumayan ramai. Ketiga perempuan itu bergegas jalan melewati Delia. Nyebelin banget. Ini udah ketiga kalinya aku coba cari perhatian tapi nggak bisa. Iya gila. Cuek banget. 65. Bukan cuma kamu. Aku juga. Aku pernah ketemu di lift. Iseng nyapa dan minta nomornya. Dikasih sih. Pas aku chat, ternyata nomor sedot WC. Kan ngeselin. Ini pertama kalinya aku deketin cowok sedingin itu. Tapi jadi bikin tertantang. Aku nggak akan nyerah. Aku bakal luluhin es kutub selatan itu. Kalau aku mundur sih, nggak kuat. Terlalu dingin. Delia tidak bermaksud menguping tapi mereka sendiri yang ngobrol terlalu kencang. Mereka bilang Samudra dingin dan cuek. Cuek dari mananya? Dingin dari sisi mana? Delia menyipitkan mata, memperhatikan Samudra lebih intens. Sudahlah, samperin aja. Delia duduk di salah satu bangku tepat di samping jalan. Samudra masih belum menyadari keberadaan Delia. Baru setelah putaran pertama, Samudra menyadarinya. Fokus amat, Om, sindir Delia bercanda. Samudra terkekeh dan duduk di samping Delia. Dahinya sedikit bahas oleh keringat. Harus fokus dong. Kalau kesandung terus jatuh kan repot. Padahal tadi ada 3 cewek yang liatin Om loh dari tadi. 3 cewek. Masa sih, kayaknya semua cewek liatin aku. Hidi, Delia tertawa dan menonjok lengan Samudra. Kan begini mereka bilang dingin. Dingin dari mana? Kakak sering jogging kalau malam-malam. Nggak sering. Kalau lagi pengen aja. BTW, lusa kita nggak bisa ketemu. Kenapa? Samudra mengangkat sebelah alis, kaget banget kayaknya. Segitu takutnya ya kita jauhan. Bukan gitu.
Maksudnya kalau kakak pergi, terus pulangnya lama, nanti aku bayar utangnya gimana? Kalau kakak nggak pulang-pulang aku anggap lunas ya utangku. Enak aja hahaha, Samudra tertawa. Cuma pergi sebentar. Nggak jauh. Ke Singapura. Singapura. Lusa. Sama dong. Aku juga. Ya ampun aku baru ingat. Lusa aku juga ke Singapura kak. Ke acara fashion, mewakili brand Ivory. Oh ya. Wah kebetulan sekali. Iya nggak ngangka kan. Kakak berangkat jam berapa? Terus pakai pesawat apa?